Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ihim ihsan ila yaumiddin. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Roja, semoga senantiasa diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Para muslim yang dirahmati Allah SWT, pembahasan yang akan kita kupas pada kesempatan kita kali ini atau dalam pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang yaitu terorisme dengan topik mengapa terorisme dikecam. Jadi alasan-alasan kenapa terorisme itu dikecam, baik secara syar'i maupun secara moral, ya, manusiawi. Pembahasan ini sebetulnya sangat luas dan dalam sebuah tulisan yang panjang telah kami kupas permasalahan ini, yaitu dalam majalah Adz-Dzakhirah edisi yang full ke-8, edisi yang ke-60 tahun 2010 ini, yaitu dengan 2 kali seri, yaitu mengapa terorisme dikecam. Pertama, kami bahas tentang sebab-sebab muncul dan perkembangannya terorisme. Kemudian juga kami bahas tentang segi-segi pelanggaran ini yang dilakukan oleh terorisme di bagian kedua. Dalam sebab-sebab munculnya perkembangan terorisme ini, kita membahas topik-topik sebagai berikut. Pertama, tujuan pembahasan tentang terorisme ini. Kenapa kita bahas? Apa tujuan di belakang itu? Kemudian kita bicara tentang definisi terorisme. Ya, apa pengertian terorisme? Kemudian juga kesimpulan tentang definisi terorisme, kemudian terorisme dari masa ke masa, kemudian sebab-sebab muncul dan berkembangnya terorisme. Nah, di sini sebab-sebabnya ada sekitar 9 sebab, ya, ada 9 sebab yang kita sebutkan di sini. Nah, itu dalam bagian pertama dari tulisan ini, seri pertamanya. Seri keduanya adalah segi-segi pelanggaran syariat yang dilakukan oleh orang terorisme. Kita tinjau dari segi hukum syar'i. Di situ ada sekitar 15 atau lebih, yang kita kupas ini hanya 15 tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang teroris di dalam gerakan mereka. Baiklah para muslim, pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kita membahas, tujuan kita membahas tentang terorisme ini? Pembahasan kita bertujuan sebagai sebuah jawaban atas tuduhan, ya, bahwa aksi terorisme muncul dikarenakan kefanatikan seseorang, ya, atau sebagian pemeluk agama, atau sebagian pemeluk agama Islam kepada ajaran agamanya. Nah, ini untuk menepis, untuk membantah anggapan tersebut. Maka melalui tulisan atau pembahasan ini, ya, kami akan memaparkan bahwasanya ajaran Islam sangat mengecam terorisme. Jadi tujuan kita adalah sebagai sebuah jawaban atas tuduhan bahwa aksi terorisme muncul dikarenakan kefanatikan sebagian pemeluk agama Islam. Jadi dihubung-hubungkan dengan orang yang rajin sholat, orang yang memanjangkan jenggot, dan orang yang bermakai cadar, dan seterusnya. Sebagaimana opini-opini yang ingin dibangun oleh orang-orang yang memang tidak mengerti tentang terorisme atau tidak mengerti tentang ajaran Islam. Jadi ada 2 yang menyebabkan timbulnya urusan tersebut atau tuduhan tersebut. Ima dia tidak mengerti tentang terorisme itu sendiri, baik secara doktrin dan gerakan. Demikian pula ima dia tidak mengerti hakikat dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga dia menyamakan antara teroris atau memahami pemahaman yang keliru tentang memahami masalah teroris ini. Karena sesungguhnya Islam adalah agama kedamaian yang menganjurkan pemeluknya untuk merealisasi kedamaian, ya, sebagaimana dari kata-kata Islam itu sendiri. Itu sering, ya, Islam artinya keselamatan untuk, ya, untuk pengikutnya dan orang lain, ya, keselamatan. Kata-katanya salamah berasal dari antara artinya kedamaian, ya, arti Islam itu sendiri. Inilah yang telah direalisasikan ketika Islam berkuasa di kota Madinah. Demikian halnya yang berlaku ketika kaum muslimin menguasai negeri Syam di masa Amirul Mukminin, di mana 3 agama ini di Syam dapat hidup ini dengan damai di bawah kekuasaan Islam.
Ini menunjukkan bahwa Islam, bahwa ketika Islam benar-benar ditegakkan, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan membawa kekhawatiran bagi agama lain jika ini sesuai dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam, dan mereka mematuhi perjanjian-perjanjian yang dibangun antara agama mereka, antara penguasa atau pemuka agama mereka dengan penguasa Islam. Nah, oleh sebab itu orang non-Muslim baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani hidup tentram di bawah kekuasaan Islam. Dan demikian pula dengan kejayaan Islam di waktu di Andalusia yang dikenal dengan Spanyol. Jadi bagi para orang-orang yang ingin mengerti hal ini, silakan baca buku-buku sejarah bagaimana juga Rasulullah SAW di waktu Madinah ini tidak mengusir orang-orang Yahudi dan bahkan hidup di bawah kekuasaan Islam. Tapi tak kala mereka sendiri yang merusak perjanjian-perjanjian dibangun, maka mereka mendapat hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Dan demikian pula bagaimana keadaan Islam ketika menguasai daerah Syam, Palestina, Damaskus dan seterusnya sampai Syria yang sekarang ini disebut Syam, dahulu itu adalah Syria, Damaskus dan Palestina. Nah, itu di sana Islam damai, hidup tentram. Demikian pula apa yang telah dilakukan oleh Islam di negeri Andalusia atau yang sekarang kita kenal Spanyol. Nah, Nabi Muhammad atau Nabi Islam merupakan Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak terbatas untuk umatnya semata, bahkan termasuk di dalamnya ke hewan dan tumbuhan. Ini hewan sekalipun itu mendapat kedamaian Islam itu sendiri. Maka selain sebab itu, jadi bagi kita yang mengerti tentang ajaran Islam, yang dikisahkan ada wanita yang masuk neraka karena mengurung kucing, ya, bahkan kita dilarang jika kita mau menyembelih harus menajamkan pisaunya, dan banyak aturan-aturan ini Islam memberikan bagaimana bahwa tidak boleh berbuat zalim. Jangankan manusia, sama binatang pun tidak berbuat, dilarang, diharamkan ini pelakunya untuk berbuat zalim, ya, untuk sesama makhluk. Itulah Islam. Nah, oleh sebab itu Allah sebutkan bahwa sifat Islam dan diutusnya Rasulullah SAW adalah tujuan untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau, kata Allah SWT terhadap Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi oleh sebab itu juga disebutkan bahwa dengan Islam ini, jadi kalau ada sekarang organisasi internasional memperhatikan bagaimana membudayakan binatang-binatang yang punah seterusnya, ya, atau penggunaan air, lingkungan semacam, Islam telah terlebih dahulu berbicara tentang hal itu. Cuman karena keterbatasan ilmu kita lah, kita luput dari mengetahui hal-hal itu. Maka oleh sebab itu sebaiknya kita sebagai Muslim mengenal ajaran agama kita dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, dan sebetulnya membawa kebahagiaan bukan hanya terbatas untuk pemeluknya saja, tetapi juga membawa kedamaian bagi umat lain jika umat Islam itu benar-benar mempelajari agamanya. Sebagai gambaran betapa agungnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW terhadap musuh Islam, yaitu ketika beliau mengajak masyarakat Taif untuk masuk Islam, ya, mereka tidak hanya menolak untuk masuk Islam, tetapi malah mereka menyuruh para pemuda dan orang-orang bodoh mereka untuk melempari Nabi SAW dengan kerikil. Ya, hal tersebut mengakibatkan kaki dan tumit Nabi SAW berdarah. Bahkan beliau tidak sadarkan diri kecuali setelah sampai di Qarnu At-Ta'alib. Nah, ini kisah ini masyhur bagaimana Rasulullah ketika berdakwah ke Taif dan mendapat ancaman siksaan dari mereka, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampai berdarah tumit beliau karena dilempari oleh orang-orang kecil, orang-orang bodohnya, dan juga para sufaha mereka, dan juga para pemuda-pemuda yang ini para remaja-remaja yang dihasut oleh para tokoh-tokoh orang kafir Quraisy Taif saat itu. Orang kafir Quraisy, orang kafir Taif itu, musyrikin Taif saat itu. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan demikian, Allah mengutus malaikat Jibril kepada beliau. Ya, ini disebutkan dalam kisah yang masyhur, kisah tersebut. Kemudian membawakan Jibril ini menyampaikan bahwa Allah mendengar perkataan masyarakat Taif dan apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Allah mengutus bersama malaikat Jibril itu dengan malaikat Jibal, ya, yang serta-merta akan melakukan apa yang beliau kehendaki untuk membinasakan masyarakat Taif. Maka malaikat Jibal tersebut menawarkan mendekati Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku diperintahkan Allah untuk menemuimu agar aku melakukan apa yang engkau inginkan terhadap mereka, ini terhadap masyarakat Taif. Jika engkau menginginkan agar aku menjatuhkan kedua gunung Makkah ini di atas mereka, maka aku akan lakukannya, kata mereka itu. Ini linat ba'ka alai al-akshabain. Ini dengan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya.
Namun Rasulullah SAW menjawab dengan keagungan akhlak beliau. Beliau tidak seandainya beliau bersifat ya sudah hancurkan ya, dan tujuan saya ingin menghancurkan mereka dan hancurkan sekalian mereka. Tapi coba kita lihat jawaban Rasulullah SAW, bagaimana agungnya akhlak beliau ya terhadap musuh sekalipun yang memang menyakiti beliau. Kata beliau, ini arju ayyukhrijallahu min aslabi abaihim may ya'budullaha la yushriku bi syai'ah. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini jawaban beliau. Jadi, inilah adab bagaimana Rasulullah SAW jika orang tuanya masih belum mau menerima dakwah Islam. Rasulullah SAW justru berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka ya bisa nanti beriman. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya agung, dan Rasulullah SAW tidak membalas dendam terhadap masyarakat Taif saat itu. Dan ini juga dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW man taqabali nafsihi ila an intahaka hurmatallah. Jadi Rasulullah tidak pernah itu membalas dendam untuk dirinya, tapi kecuali ada orang-orang yang melanggar ini hukum-hukum Allah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Kita kenal ya kan bagaimana Rasulullah SAW diusir di Mekah, bahkan beliau diancam mau dibunuh, dan beliau berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, terpaksa ya lari dari mereka. Bahkan kaum muslimin juga diusir dengan banyak sekali kaum muhajirin yang harta-harta mereka ini, dan banyak pula kaum muslimin yang di waktu di Mekah disiksa dan dianiaya oleh orang musyrikin. Nah, ketika kaum muslimin berkuasa dan menguasai Mekah, nah Rasulullah SAW tidak membalas dendam. Yang mana beliau sebutkan ketika itu, ini hanya beliau katakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man alqas silah fahuwa aminun, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kisah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa yang meletakkan pedangnya, maka ia aman. Dan barang siapa yang bersembunyi di rumahnya, maka ia aman. Rasulullah SAW mengatakan berarti mereka itu tidak melakukan perlawanan, sehingga mereka berada di tempat-tempat yang memang dikatakan menunjukkan bukti bahwa mereka tidak akan melakukan pembalasan atau melawan kaum muslimin. Demikian akhlaknya Rasulullah SAW agungnya ketika beliau memiliki kekuasaan, kesempatan untuk membalas dendam, beliau tidak pernah balas dendam. Inilah akhlak yang sangat agung dipraktekkan dan digambarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi. Jadi oleh sebab itu ajaran Islam sama sekali tidak sedikit pun ini berindikasi ke arah-arah yang dituduhkan oleh orang-orang yang memang mungkin tidak mengerti dengan hakikat terorisme atau orang yang tidak mengerti dengan hakikat Islam itu sendiri. Kedua, tujuan dari pembahasan kita adalah sebagai untaian nasihat kepada kelompok teroris yang mengatasnamakan aksi-aksi teror mereka sebagai jihad fisabilillah. Ya, sebagai untaian nasihat kita kepada mereka yang ini mengatakan bahwa aksi-aksi teror mereka dianggap oleh mereka sebagai jihad fisabilillah. Inilah sebagai nasihat nanti sesuai dengan apa yang kita kupas nanti pada pembahasan berikutnya. Ini untaian nasihat kita kepada mereka. Karena nasihat merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Islam, ya. Oleh sebab itu Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Tamim Ad-Dari, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Ya, sampai 3 kali. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat, kata Rasulullah SAW. Kami para sahabat bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan bagi penguasa kaum muslimin serta rakyatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menolong saudara kita yang menzalimi orang lain, itu dengan cara mencegahnya, ya. Sebagaimana juga Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini unsur akhaka zaliman wa madluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ini ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruh? Qala tahjazuhu ini au tamna'uhu minal zulmi fa inna dzalika nasruhu. Ini dari hadis ini kata Rasulullah SAW memerintahkan, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Dan seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, aku mengerti bagaimana cara untuk menolong orang yang dizalimi. Itu membantunya, ya, membantunya.
ya, ikut melawan orang yang zalim itu. Nah, tapi bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim? Apakah kita tolong dia berbuat zalim? Bagaimana cara menolongnya? Nah, beliau menjawab, engkau menghalangi dan mencegahnya dari berbuat zalim, maka demikian cara menolongnya. Maka kita di sini wajib memberikan nasihat, ya, baik orang yang mencegah, baik orang berbuat zalim, wajib menolong orang berbuat zalim. Maksudnya di sini adalah mencegah dia dari kezalimannya, dan juga wajib membela orang yang dizalimi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walaupun sampai tingkat demi untuk melarang orang berbuat zalim itu pada membunuh kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana dalam surah Hujarat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum orang beriman itu saling perang, saling bunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Disuruh kita. Fa in baqad ihdahuma, jika salah satu dari kelompok itu ada yang berbuat zalim, ini faqatilul lati tabghi, maka perangi, bunuh yang berbuat zalim itu. Ini sampai kita malah diizinkan untuk membunuh jika memang mereka tidak mau berhenti dari berbuat zalim itu. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau kelompok itu kembali kepada ajaran Allah, perintah Allah. Nah, demikian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahkan kita boleh diizinkan kalau hal itu membawa kepada tingkat pembunuhan, sekalipun ini terpaksa ketika dua kelompok yang bersih ini tidak mau didamaikan, keduanya adalah orang mukminin. Jika salah satu kelompok nyata-nyata berbuat zalim, maka bahkan Allah memerintahkan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka kita boleh malah memeranginya, ya, supaya mereka kembali kepada jalan Allah, dan kepada hukum Allah. Nah, itu tujuan keduanya sebagai nasihat kepada saudara-saudara kita yang terfitnah oleh pemikiran-pemikiran atau syubhat-syubhat yang disebarkan oleh para tokoh-tokoh teroris. Ketiga adalah tujuan pembahasan kita sebagai bantahan kepada pihak yang mengkait-kaitkan antara terorisme dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini barangkali banyak kalangan kita menyaksikan, baik melalui media-media cetak maupun yang kita saksikan di media tonton, langsung di TV dan segala macamnya. Banyak memang opini-opini yang memberikan pernyataan tanpa ada penelitian dan memberikan keputusan, memberikan sebuah kesimpulan tanpa terlebih dahulu melakukan semacam kajian-kajian yang mendalam. Ini beberapa waktu belakang ini banyak pihak tertentu yang berupaya mengkait-kaitkan antara aksi terorisme dengan dakwah Ahlus Sunnah yang ditegakkan oleh tokoh pembaharu paham Ahlus Sunnah, itu Syekh Muhammad bin Wahab. Ini apakah ini mereka itu tidak mengerti tentang hakikat dari dakwah ini Syekh Muhammad bin Wahab itu sendiri? Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sanya di antara ulama yang paling keras memerangi terorisme adalah para ulama-ulama yang mengikuti langkah Syekh Muhammad bin Wahab dalam menyebarkan memperbarui ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi oleh sebab itu ancaman teroris terbesar ditujukan kepada negara Ahlussunnah, yaitu Saudi Arabia. Jelas sekali bagaimana Saudi lebih besar sebetulnya menerima ancaman dari terorisme. Bahkan waktu kami masih dalam menempuh jenjang pendidikan di sana, terbukti sekali mereka itu mempersiapkan senjata-senjata, bahkan terjadi baku tembak dan bahkan peledakan-peledakan. Kalau seandainya hal itu dilahirkan oleh dakwah Syekh Muhammad Wahab, tentulah tidak akan membunuh mereka dan menghancurkan negeri itu sendiri. Ini oleh sebab itu bahkan para gembong terus mengkafirkan para ulama yang membongkar kesesatan mereka. Jadi jelas sekali mereka mengkafirkan para masyayikh-masyayikh yang membongkar kesesatan mereka, karena memang tidak ada yang lebih paham, lebih mengerti tentang taktik dan juga syubhat-syubhat kecuali para ulama Ahlus Sunnah yang senantiasa membongkar hal ini kepada umat agar tidak terfitnah oleh pemikiran mereka. Oleh sebab itu kita lihat saja dalam majalah-majalah yang ada juga di negeri kita ini yang pro dengan tindakan-tindakan teror tersebut, mereka jelas-jelas menjelek-jelekan penguasa Saudi Arabia dan menjelek-jelekan para ulama Saudi Arabia demi untuk orang membangun opini ya agar mengalihkan perhatian dan seterusnya. Padahal sebetulnya gembong teroris baik dari kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan atau dimanapun saja, mereka biasanya mengkafirkan. Bahkan Usama bin Laden sendiri mengkafirkan Syekh bin Baz, dan dia memiliki buku tersendiri tentang hal itu. Nah, oleh sebab itu termasuk kelompok pro-teroris di negeri ini beberapa bulan yang lalu menerbitkan dalam sebuah majalah mereka yang berisi penghinaan terhadap pemerintah dan ulama Saudi Arabia.
Nah, dan tidak perlu barangkali kita sebutkan nama risalahnya di sini ya, dan kami punya sendiri di sini dengan topik yang mereka tulis adalah poros setan mencabik Islam di tanah haram, dan juga dengan topik lain dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi. Itu mereka sebutkan dalam salah satu majalah mereka, dan majalah tidak perlu kita sebutkan demi untuk menjaga fitnah dan tidak ini. Cuman kita hanya melihat bahwa ada sebetulnya gerakan-gerakan itu di negeri kita ini. Penulis belum pernah melihat, ya, kita belum pernah melihat perjuangan dan kesungguhan ulama yang demikian tinggi dalam menumpas terorisme sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama Saudi Arabia. Mereka senantiasa menerangkan kepada umat tentang bahaya laten terorisme tersebut, baik dalam bentuk karya ilmiah, tulisan, artikel, ceramah, fatwa, seminar dan lain-lainnya. Bahkan mereka menumpas terorisme tersebut ke akar-akarnya. Ya, mereka menjelaskan dan membongkar kesalahan para tokoh terorisme dalam berargumentasi dengan ayat dan hadis-hadis. Jadi oleh sebab itu nanti akan berapa kitab akan kita sebutkan, ya. Silakan nanti merujuk pada beberapa kitab yang akan kita sebutkan di akhir pembahasan ini. Bahkan gembong-gembong teroris internasional juga tidak segan-segan untuk mengkafirkan para ulama yang membongkar kesesatan mereka. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad Wahab adalah ada kaitannya dengan terorisme? Kami tentu kita meminta bukti kepada setiap orang yang melontarkan tuduhan dan fitnah tentang terkaitnya dakwah Syekh Muhammad Wahab dengan terorisme. Ya, kita tidak meminta satu bukti satu kitab, tetapi cukup satu ungkapan saja dari ulama yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad Wahab tersebut mengarah pada doktrin terorisme. Satu ungkapan, ya. Oleh sebab itu, menurut kami, orang yang menuduh adanya kaitan antara terorisme dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia belum mengenal dan belum memahami tentang arti terorisme dan bagaimana doktrin pemahamannya. Jadi, dia tidak mengerti apa doktrin dan pemahaman terorisme itu. Kedua, atau dia belum mengenal dan memahami tentang landasan dakwah Syekh Muhammad Wahab dan bagaimana pemahamannya. Dan ini telah kita kupas juga dalam sebuah tulisan kita dalam majalah Az-Zakhirah juga, apa itu Wahabi, apa Wahabi itu. Dan kita sudah ungkapkan di sana bagaimana ungkapan-ungkapan Syekh Muhammad Wahab ini dengan dalam melalui buku-buku beliau ini membuktikan bahwa apa yang beliau terangkan sama sekali tidak, ini sangat bertentangan dari fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah Syekh Muhammad Wahab tersebut. Beliau dari ungkapan beliau sendiri terbukti kebohongan-kebohongan dari apa yang dituduhkan kepada beliau. Kemungkinan ketiga adalah atau dia hanya mengambil informasi dari sepihak, yaitu dari pihak yang menuduh atau yang mudah menuduh dan berkesimpulan sebelum mengadakan eksperimen, penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap pihak yang dituduh. Jadi oleh sebab itu ketika kita mau mengkritisi, mau menyalahkan orang, ambil dari bahan bacaan, bahan pegangan mereka sendiri, ya, tulisan dia sendiri, jangan berdasarkan tuduhan orang. Karena kalau fitnah banyak sekali orang akan mudah menuduh, tetapi dibuktikan apa yang menjadi pegangan, apa yang menjadi bacaan, itu yang harus kita lihat apakah benar-benar ada karang-karangan dari Syekh Muhammad Wahab seperti itu, maka perlu dibuktikan berdasarkan karang-karangan beliau yang selama ini kita cermati dan kita baca ini, dan kita buktikan bahwa itu adalah suatu kedustaan dan kebohongan yang memang ditujukan kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kemungkinan yang keempat adalah yaitu adanya kesengajaan ingin melakukan sebuah propaganda dalam memecah belah umat Islam, ya, dengan mengelompokkan mereka menjadi berbagai kelompok lalu membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ya, ini ada juga orang ingin mengambil kesempatan dalam suasana kacau, ya, artinya kalau dalam bahasa di sananya menangguk di air keruh istilahnya, ya, artinya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang kelima, ya, kemungkinan kelima, atau dia mempunyai agenda dan tujuan tertentu di balik tuduhan itu semua. Mungkin dari musuh Islam atau dari musuh dakwah Ahlussunnah, atau mungkin juga dari kelompok yang mendukung tindakan terorisme untuk mengalihkan tuduhan. Ya, oleh sebab itu sebagai bukti kebohongan untuk tuduhan-tuduhan terhadap adanya orang-orang mengkaitkan antara adanya hubungan antara ini dakwah Syekh Muhammad Wahab dengan terorisme,
maka bisa dibaca tulisan kami Apa Itu Wahabi dalam majalah Sakhira edisi 54 terbit bulan Ramadan tahun 1430 Hijriah. Kemudian itu sedikit tujuan pembahasan kita tadi, ada 3 tujuan. Kemudian definisi teroris. Definisi terorisme, apa itu terorisme? Belum ada kesepakatan atas definisi terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini perlu kita pahami. Ya, berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar dan penelaah dalam masalah ini tidak terlepas dari sanggahan. Bahkan seorang pakar mengatakan bahwa definisi terorisme ada sekitar 180. Ini disebutkan oleh pengarang kitab yaitu As-Su'udiyun wal Irhab, halaman 75, disebutkan di situ bahwa belum ada kesepakatan. Ya. Satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagi kita semua, yaitu adalah jangan mengidentikan terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan agama Islam. Sebab aksi teror tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun sebagaimana pengakuan pemeluk setiap agama. Ya. Setelah melihat berbagai definisi yang kita dikemukakan oleh berbagai pakar, ya, di sini kita mencoba memilih dan menyimpulkan sebagian dari definisi-definisi tersebut. Nah, definisi atau kesimpulan terhadap definisi-definisi yang kita baca, yang kita telaah, ini maka dapat kita simpulkan definisinya adalah doktrin. Ini terorisme itu adalah doktrin dan aksi terorganisir. Jadi dia terorisme itu ada doktrinnya, berdasarkan syubhat-syubhat yang mereka tanamkan kepada para pengikut mereka, yang akan berakibat berbentuk tindakan dari doktrin kemudian berpindah kepada tindakan. Doktrin dan aksi terorganisir yang mengancam keselamatan jiwa dan harta orang banyak dengan pembunuhan dan penghancuran tanpa alasan dan tujuan yang benar. Ya. Jadi inilah yang membahayakan, doktrin kemudian membentuk aksi. Kemudian dia tidak memilih lawan dan kawan, semuanya hancur dengan tindakan tersebut. Ini akan tetapi istilah terorisme perlu kita pahami baru dikenal beberapa tahun terakhir ini. Jadi walaupun ini sebetulnya tindakan teror itu sudah berlangsung dari zaman para anbiya dulu, ya, sudah lama. Jadi tetapi penggunaan istilah ini baru dikenal beberapa tahun terakhir ini, yaitu diawali sejak perang dingin antara dua negara adik kuasa berakhir, yakni setelah kalahnya negara adik kuasa Uni Soviet ketika merangi Afghanistan. Kemudian negara-negara Islam yang berada dalam cengkeraman negara tersebut berusaha melepaskan diri, maka dari situ mengemukalah lagi bahkan lebih mengemuka lagi, ya, maka mengatakan orang-orang yang melawan mereka dianggap teroris oleh orang Soviet, ya. Cuma juga tuduhan orang Palestina, orang Israel terhadap, atau orang Yahudi terhadap rakyat Palestina. Nah, kemudian lebih mengemuka lagi dan lebih santer lagi, maksudnya, ya, setelah kejadian 11 September, ya, yang terjadi di Amerika tahun 2001, hancurnya 2 gedung pencakar langit di Amerika. Namun yang sangat menggelitik sekaligus memalukan, yakni pernyataan terlontar dari salah seorang dianggap sebagai tokoh Islam yang mengatakan bahwa ciri-ciri terorisme yakni jenggotan, bercelana cingkrang, dan selalu membawa mushaf kecil. Nah, ini ada pernyataan demikian ini dari dia, tetapi ini kelihatan pernyataan ini menunjukkan ini keterbelakangan tokoh tersebut dari aspek informasi, ya. Karena kalau dilihat tokoh-tokoh teroris yang ditangkap, yang diapa itu nggak satu pun yang punya jenggot, atau punya jenggot mereka tuh cukur jenggot malahan, ya. Bercengkrang itu mereka biasanya nggak mau atribut Islam, jadi dalam pelaku teror nggak mungkin mereka lakukan. Ini jelas orang ini kurang informasi, orang menyatakan tersebut tokoh ini kurang informasi, ya. Kemudian juga keterbelakangan dari segi aspek berpikirnya, ya. Bahkan pemahamannya akan ajaran Islam. Orang mengatakan seperti itu adalah orang terbelakang dalam memahami ajaran Islam itu sendiri. Jadi pernyataan tersebut selain tidak sesuai dengan fakta, juga terselip bentuk kebencian terhadap umat Islam yang berusaha menerapkan agamanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu sedikit kesimpulan tentang definisi terorisme. Berikutnya, terorisme dari masa ke masa. Nah, kita katakan bahwa terorisme tidaklah muncul di masa sekarang saja. Sebetulnya sudah ada aksi itu berlaku semenjak disuarakannya kebenaran di muka bumi ini.
Ya, jika kita lihat meneliti berbagai aksi teror telah berlangsung lama dalam sejarah kehidupan manusia. Aksi teror telah dilakukan oleh penentang dakwah para rasul. Mereka memburu dan membunuh pengikut para rasul, menculik dan seterusnya. Beberapa cuman di waktu masa-masa dahulu belum ada bom yang menjadi, tapi mereka itu menyiksa, ya. Beberapa aksi teror yang telah ada di antaranya seperti kaum Babilonia terhadap Nabi Ibrahim, yang mereka membakar Nabi Ibrahim. Bukankah itu tindakan teror? Menghusir Nabi Ibrahim, mengejar-ngejar Nabi Ibrahim. Kaum Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana tindakan teror Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam? Kaum Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana pula tindakan teror orang Yahudi yang sampai ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam? Kemudian juga kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kita lihat bagaimana kaum muslimin, ya, waktu di awal-awal Islam di Mekah, mereka disiksa dan dihina dan segala macamnya. Ya, bukankah itu sebuah tindakan teror? Ya. Kemudian Hitler, Nazi di Jerman. Kemudian juga Yahudi terhadap Muslim Palestina. Jelas itu tindakan teror, ya, yang nyata di mata dunia. Tapi masih dunia membisu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh negara Yahudi tersebut. Serbia terhadap kaum muslimin Bosnia. Ini juga kita lihat bagaimana waktu itu, ya, dihancurkannya kaum muslim Bosnia. Bukankah itu sebuah tindakan teror yang sangat besar berbuat di muka bumi? Kemudian juga Soviet terhadap muslim di negeri-negeri Balkan, Chechnya dan seterusnya. Ya, tapi orang yang membela harga diri dan agamanya dianggap sebagai teror oleh mereka. Jadi tindakan teror sudah berlaku dan berlangsung di berbagai negara dan pelakunya bermacam-macam. Ya, bukan Islam. Bahkan yang pertama sekali bukan Islam yang melakukannya, adalah orang-orang yang memang anti-Islam. Kemudian juga seperti Partai Komunis di Indonesia, ya. Itu bukankah itu tindakan teror? Jelas tindakan teror itu. Berbuat teror dia. Kemudian terakhir Syiah Rafidhah terhadap Ahlussunnah di Iran. Jelas bagaimana Syiah Rafidhah dan gerakan-gerakan teror yang dilakukan oleh mereka. Bahkan ini hampir tidak ditemukan lagi orang Ahlussunnah di Iran dengan habis dibunuh oleh Syiah Rafidhah, ya, di Iran. Dan bagaimana pula tindakan pada tahun 80-an. Ini mereka melakukan pembakaran-pembakaran di Mekah dan seterusnya, ya. Nah, ini jelas bahwa perbuatan teror itu adalah berasal dari imma orang menentang kebenaran daripada menentang para dakwah para rasul, atau orang menentang kebenaran dan juga orang-orang menentang aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sedikit tentang ini secara sekilas terorisme dari masa ke masa. Kemudian sebab-sebab muncul dan berkembangnya terorisme. Nah, ini sangat penting untuk diketahui agar ketika kita mengobati tahu sebab-sebabnya. Kadang-kadang tidak perlu obat, dengan menghindari sebab saja kadang-kadang sudah bisa kita sembuh dari penyakit tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu barangkali kita perlu belajar dengan cara dokter dalam menangani penyakit. Pertama, dia akan menanyakan bagaimana ini apa sebab-sebab, akan mencari sebab-sebab munculnya penyakit tersebut. Jadi mengenal suatu sebab ini, mengenal sebab suatu hal yang ingin kita obati atau kita terapi merupakan perkara yang sangat penting. Ya, dengan mengetahui sebab-sebab tersebut akan dengan mudah mendiagnosa untuk selanjutnya memberikan terapi yang tepat terhadap suatu penyakit. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengetahui kenapa timbulnya terorisme ini, sehingga tanpa kita perlu memakan obat pun, ya, jika itu penyakit pun bisa dihindari, sembuh tanpa perlu dilakukan terapi kadang-kadang, dengan cukup menghindari penyebab dari penyakit tersebut. Nah, oleh sebab itu sebelum memberikan terapi penting kita mengenal sebab akibat dari suatu penyakit, sehingga terapi yang tepat yang sangat mendukung kesembuhan dan pemulihan kondisi penderita ini. Dengan demikian baru bisa diberikan terapi yang tepat, ya, yang sangat mendukung untuk kesembuhan, pemulihan kondisi penderita. Bahkan bisa jadi terapi, ya, dari penyakit tersebut cukup dengan menghindari sebab-sebabnya saja tanpa perlu meminum obat. Nah, jika kita cermati banyak sekali faktor yang mendukung dan menyebabkan muncul dan berkembangnya terorisme itu. Ya, banyak sekali faktor yang mendukung. Hal ini kita sebutkan faktor-faktor yang paling dominan saja. Seperti yang pertama adalah penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim seperti di Irak, ya, Palestina dan Afghanistan. Ini memotivasi untuk terjadinya hal-hal itu. Dan bahkan tidak bisa kita mungkiri bahwa termasuk gerakan ini bisa saja diciptakan. Ini memancing demi untuk sebagai alasan, mencari alasan untuk melakukan sebuah penjajahan terhadap negeri lain. Bisa saja hal itu diciptakan.
demi untuk membuat sebab, lalu nanti dengan alasan itu baru bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu kita lihat dunia bungkam 1000 bahasa terhadap penjajahan yang dilakukan Yahudi dan Amerika. Mengapa Presiden George Bush yang tidak dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional ya sebagai penjahat perang, di mana dia telah menentang keputusan PBB dan dunia internasional dalam aksi penyerbuannya ke Irak. Ini jelas sekali dia menentang dengan berani, dia mengambil keputusan ya, bahkan tidak ada negara yang setuju saat dia penyerbuan ke Irak. Bahkan alasan penyerbuan tersebut tidak terbukti sebenarnya yang dituduhkannya, bahwa terdapat pengembangan senjata pembunuh massal di Irak. Ini tidak ada buktinya, alasannya gitu. Sampai sekarang tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan oleh mereka. Kenapa alasan-alasan itu tidak ini bisa dituntut, dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan hancurnya sebuah umat, hancurnya sebuah negara dengan sebuah alasan-alasan yang memang tidak bisa dibuktikan. Dengan alasan-alasan itu perlu dipertanyakan. Dengan adanya kezaliman seperti ini memotivasi ya. Demikian pula hal yang terjadi kekejaman Yahudi terhadap rakyat Palestina. Ya, mengapa dunia internasional tidak bertindak dan menghukum Yahudi terhadap kejahatan dan kekejaman yang di Palestina? Mengapa Yahudi boleh membangun pabrik pengayaan uranium dan senjata nuklir tetapi negara lain tidak? Apakah ini semuanya yang bisa dianggap sebagai keadilan demokrasi yang diterapkan dan dipaksakan ini oleh Barat dan Amerika kepada negara-negara lain? Sesungguhnya semua hal itu tidak luput dari perhatian dan amatan dari pemimpin negara Muslim. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin negara Muslim untuk berani berbicara di dunia internasional demi keadilan. Ya, mengapa yang dihancurkan seperti dimusnahkan adalah negara dan manusia yang tidak bersalah hanya untuk menangkap Saddam, ya, atau Bin Laden? Kenapa kok rakyat Afghanistan harus menderita? Ribuan rakyat, ya, ratusan ribu rakyat menderita hanya karena mencari sekelompok manusia. Apakah kita mengorbankan manusia dengan jumlah yang begitu besar hanya dengan untuk mencari manusia yang ini Saddam saja hancur akibatnya, manusia yang begitu keping-keping dan negara yang begitu hancur jadinya hanya karena gara-gara hanya untuk mencari Saddam? Ini kan suatu alasan yang sangat tidak masuk akal. Ya, sungguhnya orang-orang kafir memang tidak akan pernah berbuat adil ya. Tidak akan pernah mereka berbuat adil karena Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Dan juga dalam firman-Nya yang lain Allah sebutkan wala tahsabannahu ghafina amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum ila liyaumin taskhasu fihi al-absar. Ya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu di waktu mata mereka terbelalak ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita terhadap orang-orang berbuat zalim akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Yang kedua, di antara sebab yang membuat munculnya teroris itu penindasan yang dialami kaum muslimin di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Kita lihat mereka dikekang dari membangun masjid, menara aja nggak boleh dinaikkan, memakai hijab pun nggak boleh. Nah, ini menentu di mana kebebasan? Ya, mereka dikekang dan dibelenggu dalam menjalankan ajaran agama mereka secara sempurna. Walaupun menurut undang-undang internasional setiap individu dijamin kebebasan untuk menjalankan agamanya. Akan tetapi undang-undang ini hanya dinikmati oleh orang non-muslim yang berada di negara-negara muslim. Adapun untuk orang muslim yang berada di negara non-muslim, undang-undang tersebut tidak diberlakukan. Tentu yang berkewajiban untuk menyampaikan hal ini itu adalah para penguasa muslim di hadapan para pemimpin dunia ya. Ini adalah kewajiban para pemimpin negara muslim untuk bicara di hadapan dunia ya, menyampaikan hal ini kepada pemimpin dunia yang ketika mereka mengadakan pertemuan atau adakan konferensi dan seterusnya. Di antara tindakan lain yang memicu terjadinya terorisme adalah terdapatnya kezaliman di sebagian penguasa terhadap para aktivis dakwah, sehingga menimbulkan dendam yang berkepanjangan dalam diri sebagian mereka. Ya. Oleh sebab itu, ini dengan adanya hal itu, ini tindakan-tindakan itu diiringi dengan berbagai konflik perebutan kebijakan dalam kekuasaan antara aktivis dakwah dengan sebagian penguasa. Sehingga hal ini tidak jarang bermuara kepada penculikan dan pembunuhan karakter dari pihak penguasa terhadap para aktivis dakwah
ya, ditambah lagi dengan adanya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, yang secara sengaja memang membenturkan antara umat Islam dengan penguasa. Kemudian lahirlah kekhawatiran dari pihak penguasa akan terjadi islamisasi terhadap sebuah bangsa, ya, dan dianggap dapat mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Tetapi kesalahan ini tentu tidak terdapat di pihak tertentu, tetapi dari kedua belah pihak, baik dari pihak penguasa maupun daripada aktivis-aktivis dakwah perlu saling mengoreksi diri kembali. Ya, karena di antara aktivis dakwah ada yang menjadikan isu Islam sebagai batu loncatan, ya, untuk memuaskan nafsu politiknya. Nah, tetapi perlu diyakini oleh semua penegak bangsa ini bahwa Islam adalah perekat persatuan bangsa. Islam menyuruh pemeluknya untuk taat kepada penguasa dalam segala kebenaran. Islam mengharamkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penguasa, walau ini terdapat penyimpang di tengah-tengah penguasa tersebut. Hal ini ditekankan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hal yang keempat, dapat memicu tindakan teror adalah, ya, atau menyebarnya pemahaman doktrin terorisme itu adalah terdapatnya kebodohan umat terhadap agama, terutama masalah akidah dan hukum-hukum jihad. Ya, tak kalah kebodohan dan kemunduran terhadap pemahaman agama tersebar di tengah-tengah masyarakat Islam, terlebih khusus generasi muda, ya. Pembodohan tersebut ada yang sengaja diprogram dalam sistem pendidikan dan ada pula yang tidak disengaja. Hal ini menjadikan ladang yang subur bagi aliran-aliran sesat untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka, terutama di kalangan generasi muda, termasuk gerakan terorisme. Jadi kalau umat bodoh sehingga mereka mampu menipu umat dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, dengan mereka perintir sendiri, dan terutama generasi muda kita yang kita lihat dalam aksi-aksi teror tersebut adalah para pemuda-pemuda yang memang bisa mereka manfaatkan. Nah, dan ini bisa mereka lakukan karena kurangnya akidah, pendidikan akidah yang diberikan kepada generasi muda kita. Yang kelima, munculnya tindakan teror itu adalah sebabnya adalah yaitu ekstrim dalam pemahaman dan pengamalan agama. Ya, dari sebagian generasi muda Islam yang baru-baru mengenal ajaran Islam, ya, baru semangat untuk mengenal Islam. Semangat beragama yang tidak diiringi dan didukung oleh pengetahuan agama yang cukup dan pemahaman yang benar sering membawa kepada sikap ekstrim dalam bersikap dan bertindak. Ini perlu kita waspadai. Ya, sesungguhnya setan dalam menjerumuskan manusia itu ke dalam kesesatan dengan dua pintu. Pintu syahwat, itu pintu maksiat, dan pintu syubhat, itu bid'ah dan gulu. Ya, oleh sebab itu jika seseorang gila syahwat, maka setan menyesatkannya melalui pintu maksiat. Dan bila seseorang senang berbuat taat, setan menyesatkannya melalui pintu bid'ah dan gulu. Hal ini, ya, terjadi ini jika ketaatan tersebut tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah. Ini, ya, perlu perhatikan ketika ketaatan tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah. Adapun yang kami maksud dengan gulu di sini adalah melampaui batas perintah agama sehingga terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Oleh sebab itu banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang tindakan gulu berlebih-lebihan. Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah ilal haqq." Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam beragama, adalah agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dalam ayat lain Allah tegaskan, "Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah, hai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka terseret dari jalan yang lurus, ya, terpeleset atau tersesat dari jalan yang lurus. Oleh sebab itu kita dilarang mencontoh umat yang terlebih dahulu yang melakukan gulu dalam agama ini, yaitu seperti umat Yahudi dan Nasrani yang gulu di dalam memahami sebagian ajaran agama mereka, seperti gulu dalam Isa sehingga dianggap sebagai Tuhan, dan gulu dalam Uzair sehingga dianggap juga sebagai Tuhan. Nah, sikap-sikap gulu ini yang perlu kita waspadai, gulu atau berlebih-lebihan. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan sekali kepada umatnya, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal gulu fid din." Wahai manusia, jauhilah sikap gulu ekstrim dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum fa innahu ahlaka man kana qablakum al-gulu. Atau fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din.
sesungguhnya yang telah buat binasa umat-umat sebelum kalian adalah karena yaitu sikap ini berlebih-lebihan dalam beragama atau ghulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang ini disahihkan oleh Syekh ada Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Kemudian sebab yang keenam, ya, munculnya tindakan teroris adalah jauhnya umat dari bimbingan ulama dalam mempelajari dan memahami ajaran agama tersebut. Jadi oleh sebab itu kita lihat kondisi umat kita sangat menyedihkan ketika yang menyampaikan ajaran agama itu bukan orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Apalagi di zaman kita sekarang, dan ini sudah sering kali kita ingatkan, ya, jika seseorang sekarang mau belajar ilmu kedokteran, pasti dia belajar melalui pakar kesehatan di fakultas kedokteran. Tetapi sekarang banyak yaitu orang-orang ini karena barangkali ladang dakwah ini bisa mengembirakan dari segi penghasilan duniawi, ya, mereka banyak yang menjadi dai jadi-jadian. Artinya begini, ya, baru saja kemarin dia bekas tahanan, bintang film, hari ini menjadi dai tenar. Padahal ini, dan bahkan berani berfatwa macam-macam. Oleh sebab itu mempelajari ilmu agama secara otodidak atau belajar agama bukan kepada ahlinya merupakan penyebab utama lahirnya berbagai kesesatan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Ya, yang salah bukan agama, akan tetapi cara dan jalan yang ditempuh dalam memahaminya. Oleh sebab itu Allah perintahkan agar kita bertanya kepada ahlinya, itu pada ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. Bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia sekalipun jika tidak dipelajari melalui ahlinya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jika seseorang ingin menjadi seorang dokter, umpamanya, dia pergi ke toko buku lalu dia membeli segala buku kedokteran, kemudian dia coba memahami sendiri di rumah tanpa belajar kepada ahli kesehatan. Atau ini buku tersebut ia pahami menurut konsep dukun, atau ia pelajari melalui dukun. Lalu ini setelah 5 tahun ia membuka praktek pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana jadinya jika orang seperti itu mengobati masyarakat? Nih, oleh sebab itu orang seperti ini pasti akan ditangkap dan proses ke pengadilan karena dianggap sebagai dokter gadungan. Tetapi sekarang banyak ulama dan dai gadungan, mengapa tidak ditangkap padahal mereka jauh lebih berbahaya dari dokter gadungan? Kemarin dia sebagai bintang film, pelawak, model, penyanyi, bekas tahanan kejahatan, tiba-tiba hari ini telah menjadi dai kondang dan berfatwa dengan seenaknya. Demikian pula tokoh politik pun ikut berbicara masalah agama, ya, dan mengacak-acak ajaran agama. Nah, ini jelas sekali di negeri kita ini. Ketika ulama berfatwa, MUI berfatwa, mereka tokoh-tokoh politik mengomentari. Ya. Dan lebih sadis lagi, ya, belajar Islam kepada orang kafir. Nah, ini banyak para intelektual kita yang mengaku sebagai intelek muslim tapi belajar Islam kepada orang kafir. Mereka sudah nyata-nyata sesat orang kafir tersebut dalam memahami Taurat dan Injil, kok malah sekarang Al-Qur'an dipelajari melalui mereka. Ya, sekalipun terasa aneh, tapi hal ini adalah nyata terjadi dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang keadaan ini beberapa abad yang lalu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amru bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Idza lam yatruk aliman, ini ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fastaftau bighairi ilmin fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Ya, kata Rasulullah, sungguh Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga tak kala dia tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, maka manusia pun menjadikan para tokoh yang tidak berilmu sebagai ulama. Lalu mereka ini ditanya tentang permasalahan agama, maka mereka pun berfatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga telah memberikan solusi tentang masalah itu, yaitu dengan berpegang teguh ini dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Ketika terjadinya pemahaman yang bermacam-macam, berselisihnya manusia dalam memahami berbagai ayat dan hadis, maka kuncinya adalah kita kembali kepada manhaj para sahabat dalam memahami Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu ketika sahabat bin Asy'ab mengatakan ini, suatu hari Rasulullah SAW salat mengimani
kami. Kemudian sesudah sholat beliau membalikkan badan dan menghadap kepada para sahabat, lalu menyampaikan nasihat yang menyentuh hati, membuat mata berlinang dan hati bergetar. Ya, ada yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka apakah wasiatmu kepada kami? Maka beliau bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyiyan fa innahu ma yashminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Demikian pula aku wasiatkan agar mendengar dan taat kepada penguasa walaupun ia seorang budak Habasyi. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, ia akan melihat perbedaan atau perpecahan yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, ya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, ya. Hindarilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Tirmizi mengatakan hadal hadis sahih hasan, hadisun sahih, hadis yang sahih. Nah, di sini kita lihat ketika terjadi perbedaan, ini keputusannya adalah kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa'ir Rasyidin. Sebab ketujuh munculnya tindakan teror, berkembangnya doktrin terorisme adalah merajalelanya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi akhlak maupun pemikiran. Karena ya, slogan kebebasan berpikir dan berekspresi, ya, tanpa koridor dan batas telah membuka pintu lebar-lebar bagi para penyembah hawa nafsu dan kaum zindik untuk merusak ajaran agama ini. Ya. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang berkeinginan menjalankan ajaran agama secara benar, justru dianggap melanggar kebebasan. Ini kebebasan sepihak ini membuat sebagian pihak yang tidak senang, ya, dan memicu tindak teror. Ini membuat sebagian pihak tidak senang dan dapat memicu tindakan teror di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedelapan, sebab timbulnya atau berkembang juga doktrin terorisme ini adalah lemahnya pengawasan badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, ya, sehingga membuat sebagian oknum merasa gerah dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Ini juga perlu diwaspadai, ya. Bahkan kadang-kadang hal tersebut mengesankan ketidakperhatian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, terutama sekali bagi orang yang berani menghina dan mencela simbol-simbol atau hukum-hukum agama. Hukum Allah disalahkan dan dikritik habis-habisan, ya, poligaminya, gendernya, dan terusnya, ya, mereka hina, mereka celah hukum-hukum Allah, ya. Adapun undang-undang hukum buatan manusia, ya, mereka ini sanjung, ya, tidak boleh dikritik dan disalahkan. Namun jika ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya dan mengolok-olok hukum Allah dan isi Al-Quran, kemudian dia dituntut untuk dihukum dan diproses, maka akan dianggap bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Inilah yang telah membuat kacaunya ini sebuah masyarakat, karena kebebasan ini yang diterapkan bukan kebebasan yang berakhlak, kebebasan yang terhormat, kebebasan yang ini berkualitas, tapi adalah kebebasan kepada arah-arah yang jelek. Kesembilan, hal yang terakhir yang dapat memicu tindakan terorisme adalah kurangnya kematangan para dai dari segi ilmu, ya, kurangnya kesabaran dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dakwah. Ya, sebagian orang ada yang menginginkan jika mulai berdakwah di pagi hari, maka di sore hari harus melihat perubahan total 180 derajat. Hal ini bertentangan dengan sunnah kauniyah dan juga sunnah syariah. Secara kauniyah segala sesuatu mengalami perubahan dengan secara beransur-ansur, ya, nggak ada yang secara total. Demikian halnya sunnah syariah, Allah menurunkan syariatnya secara beransur-ansur. Ya, di antara para nabi ada yang berdakwah ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi beliau sabar dalam menunggu hasil. Di antara mereka juga ada yang diutus kepada penguasa yang kejam seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka sabar dalam mendakwai kaumnya, ya, tidak pernah mengajak pengikutnya untuk menculik dan merusak fasilitas negara atau pejabat-pejabat negara.
Demikian halnya Nabi kita Muhammad SAW saat beliau di Mekah. Beliau disiksa dan dihina. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir disiksa di hadapan beliau. Ketika itu beliau tidak melakukan perbuatan teror kepada orang-orang kafir. Bahkan memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke negeri Najasyi yang beragama Nasrani saat itu. Ya, oleh sebab itu, tidakkah kita para da'i mengambil ibrah dan pelajaran dari perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Para muslim, itu tadi tentang bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu bicara tentang seputar mukaddimah tentang terorisme tersebut, yaitu sebab munculnya terorisme. Bagian kedua adalah berbagai segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Ini ada sekitar 15, ya. Mungkin untuk 1 jam ke depan pembahasan ini, mudah-mudahan aja nggak sampai. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh terorisme terhadap syariat Islam, yang mereka menyuarakan ingin menegakkan syariat Islam, tapi dengan cara melanggar syariat Islam, tentu tidak akan benar. Karena mengingkari kemungkaran dilarang bukanlah dengan cara yang mungkar, dan menegakkan yang ma'ruf halal dengan cara yang ma'ruf. Nah, pelanggaran yang pertama adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Ya, aksi-aksi teroris yang sering terjadi didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang ditanamkan kepada para pelaku teror. Ya, mereka meyakini bahwa orang muslim di luar kelompok mereka dianggap murtad atau keluar dari Islam. Ini alasannya menurut mereka karena kaum muslimin diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara sempurna dalam kekuasaan mereka. Maka orang yang tidak sependapat dan tidak mendukung aksi teror mereka dalam menegakkan keadilan, menurut mereka ya, adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti ia kafir. Demikianlah filosofi pengkafiran gerakan terorisme dalam menghalalkan darah orang muslim yang di luar kelompok mereka. Ya. Kita tidak mengingkari tentang adanya hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi ada kode etik dan syarat-syarat, ya, serta hal-hal yang menghambat dijatuhkannya vonis kafir kepada seseorang. Hal ini tidak pernah luput dalam kupasan para ulama kita yang menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik serta ketentuan-ketentuan tersebut adalah ulama yang terpercaya dalam ilmunya, bukan anak-anak muda yang baru belajar. Ya. Menerapkan syarat-syarat dan kode etik pengkafiran itu rujuknya ada kepada ulama, bukan kelompok-kelompok, ya. Nah, oleh sebab itu ini tidak sembarang orang yang berhak menerapkan kepada siapa saja, ya, terlebih anak-anak muda yang baru belajar Islam. Karena banyak hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam masalah tersebut, yaitu dalam masalah memvonis orang lain keluar dari Islam. Pertama, hal yang menjadi poin pengkafiran harus ada dalil yang jelas dari Al-Quran. Itu yang pertama. Bukan dalil yang sama-samar, ya, bukan dalil-dalil yang sama-samar. Apalagi hanya disandarkan kepada sangkaan atau berita media informasi yang tidak akurat, ya. Sebetulnya pembahasan ini sangat luas dan panjang sehingga tidak mungkin kita jelaskan dalam kesempatan terbatas ini. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar tidak mudah atau bermudah-mudah dalam menuduh seseorang itu kafir, orang muslim, ya, memvonis orang muslim sebagai kafir, karena sangat berbahaya dan berakibat sangat fatal. Sahabat Abu Dzar menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri, au qala aduwullah." Ini au qala aduwallah, wa laysa kadzalika illa har alaih. Barang siapa memanggil seseorang dengan sebutan kafir atau mengatakan sebagai musuh Allah, sementara halnya tidak demikian, maka hal tersebut kembali kepada pengucapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu demikian besarnya dosa orang yang memvonis seseorang muslim dengan kafir tanpa ada dalil. Ini bagaimana jika yang divonis itu kafir itu seluruh kaum muslimin secara mutlak? Tentu dosanya akan lebih besar lagi. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Wahab, ya, ini berkata, ini coba didengar ini sebagai jawaban orang-orang yang ada kaitan antara dakwah Syekh Muhammad bin Wahab dengan terorisme. Beliau sendiri telah menyatakan prinsip beliau, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam, kata Syekh Muhammad bin Wahab. Oleh sebab itu dari sini, ya, dari ungkapan beliau ini terbantahlah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris atau mengkafirkan kaum muslimin atau berpaham khawarij. Silakan lihat kumpulan surat-surat pribadi beliau dalam kitab Majmu' Mu'alafat Syekh Muhammad bin Wahab,
jilid ketiga, ya. Demikian juga ada kitab yang berjudul Manhaj Syekh Muhammad Wahab, yaitu metode Syekh Muhammad Wahab, atau di dalam masalah takfir. Ini masalah takfir yang dikarang oleh Ahmad Ar-Rudaiman. Kedua, pelanggaran kedua yang dilakukan oleh orang teroris adalah menentang dan membangkang terhadap penguasa. Nah, pembahasan ini barangkali sudah sering kita sebutkan dalil-dalil wajibnya taat kepada penguasa, ya, tunduk kepada penguasa, mematuhi penguasa. Ini dan insyaallah akan dibahas pada pembahasan-pembahasan yang lain lah, karena banyak sekali dalil-dalil yang wajib kita untuk taat kepada penguasa. Dan ini sudah barangkali sudah sering dikupas oleh para ustaz-ustaz kita. Ketiga adalah keliru dalam memahami kode etik jihad. Ini pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh orang terorisme, ya, kelompok terorisme tersebut. Jihad memiliki dua pengertian, memang pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum yaitu berjihad dengan segala yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing, harta, ya, dengan ilmu, dengan kedudukan, ya, dengan bantuan dan seterusnya, banyak. Jihad ini berjuang untuk menjuangkan ajaran Islam, baik berupa harta atau ilmu, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun jihad dalam pengertian khusus adalah jihad dengan senjata melawan orang kafir. Ini pengertian secara khusus. Dan itu kalimat-kalimat jihad yang secara jihadi itlaq, maka kembali bisa ke sana. Ya, secara khusus itu adalah melawan orang kafir. Sesungguhnya seorang muslim tidak meragukan tentang kemuliaan dan keutamaan jihad. Itu tidak kita ragukan, banyak sekali keutamaan jihad fi sabilillah. Akan tetapi jihad dengan senjata, ya, jihad dengan senjata itu memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Semana wajibnya salat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka hukum salat tidak menjadi wajib. Demikian pula jihad, jika syarat-syarat belum terpenuhi, maka jihad pun tidak diwajibkan. Ini perlu kita pahami. Seluruh dalil yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan kewajiban jihad semuanya bergantung kepada ketentuan dan keputusan penguasa. Ini syarat mutlak bahwa berjihad mesti dibawa kendali penguasa resmi, bukan jamaah-jamaah, bukan kelompok-kelompok kajian. Ya. Kecuali dalam kondisi negeri muslim diserang musuh secara tiba-tiba, maka saat itu semua penduduk wajib mempertahankan negeri mereka dari serangan musuh. Ya. Oleh sebab itu salah satu syarat mutlak yang harus terpenuhi yakni jihad harus dibawa kendali penguasa resmi. Baik dari segi pembiayaan, penentuan anggota pasukan serta negara mana yang akan diperangi. Ya, jihad tidak dapat dilakukan oleh kekuasaan liar yang tidak punya baitul mal, pasukan dan wilayah. Ya, tidak bisa. Dan akan lebih fatal lagi jika dilakukan oleh kelompok pengajian dan yang dipimpin oleh ustadz atau murabbinya. Oleh sebab itu syarat-syarat jihad tersebut ada yang berhubungan dengan kemampuan penguasa, ya, untuk membiayai perang dan menyiapkan sejumlah pasukan. Ada pula yang berhubungan dengan daerah yang hendak diperangi. Itu yang menentukan semuanya, kebijakannya adalah penguasa. Seperti bahwa di sana belum ada kekuasaan muslim dan tidak ada perjanjian damai antara negara muslim dengan negara tersebut, ya. Adapun jika di negeri tersebut syariat Islam tegak seperti adanya masjid dan azan, maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan ini untuk berperang, idza ra'aitum masjidan aw sami'tum muazzinan fala taqtulu ahada, kata Rasulullah SAW. Jika kalian melihat masjid atau mendengar azan, maka jangan kalian bunuh seorang pun, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Tetapi anehnya, ya, para kelompok teroris mereka malah membom masjid beserta orang yang sedang sholat di dalamnya. Ya, betapa sesatnya dan kejinya perbuatan jahat, ya, bukan jihad yang mereka lakukan. Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah menyebutkan bahwa pandangan ulama Ahlussunnah di dalam masalah jihad adalah wajib bersama penguasa sekalipun mereka berbuat zalim. Ya, beliau berkata, ini mereka Ahlul Hadis berpandangan tentang jihad melawan orang kafir adalah bersama penguasa sekalipun mereka berbuat kezaliman. Mereka mendoakan untuk para penguasa agar berbuat baik dan condong kepada keadilan. Ini disebutkan oleh Imam ini Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya ini Lihat I'tiqad Ahlul Hadis. Dan Syekh Islam Ismail As-Sabuni berkata, ahli hadis berpandangan yaitu tentang wajibnya berjihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka berlaku zalim. Mereka mendoakan agar penguasa berbuat kebaikan, ya,
dan juga diberi taufik dan kebaikan serta menebar keadilan di tengah masyarakat. Ini doa. Jadi orang muslim mendoakan penguasa mereka. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini disebutkan akidah as-salaf, ini ashabul hadis. Disebutkan dalam kitab beliau akidah as-salaf ashabul hadis. Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, urusan perkara jihad diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya. Ini bukan kepada kelompok-kelompok. Ini jelas urusan perkara jihad, kata Imam Ibnu Qudamah, diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya. Ini keputusan hakim, penguasa tersebut. Adapun seluruh rakyat wajib mentaati apa yang mereka putuskan dalam hal tersebut, kata Imam Ibnu Qudamah. Oleh sebab itu urusan jihad tidak bisa menjadi kebijakan kelompok atau organisasi tertentu. Maka yang akan terjadi hanya jika hal itu terjadi, tentulah akan terjadi keonaran di muka bumi ini. Karena setiap kelompok akan mengklaim perbuatan yang mereka lakukan sebagai jihad. Jadi oleh sebab itu, kesimpulan di pandangan Ahlussunnah wal Jamaah seputar jihad adalah, pertama, jihad adalah hak veto penguasa untuk melakukannya. Ini kesimpulan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah seputar jihad. Pertama adalah jihad adalah hak veto penguasa untuk melakukannya. Yang kedua, jihad bukanlah urusan kelompok dan golongan. Ini perlu kita pahami. Jihad tetap sah dilakukan sekalipun bersama penguasa yang zalim dan bermaksiat. Yang keempat, ulama mengajak orang berjihad bila penguasa menyuarakannya. Yang kelima, seluruh rakyat wajib tunduk mengikuti keputusan penguasa dalam urusan jihad. Kemudian pelanggaran yang keempat dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i. Ya, besarnya dosa pembunuhan digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Demikian besarnya dosa pembunuhan Allah gambarkan bagaikan membunuh semua orang. Oleh kerana itu, kata Allah, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, akan tetapi bersifat umum untuk seluruh manusia. Allah memandang bahwa membunuh seorang jiwa adalah bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Ini membunuh tanpa alasan syar'i. Allah tegaskan dalam ayat yang lain, ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Oleh sebab itu, seorang mukmin akan tetap berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak membunuh dan menumpahkan darah yang haram. Oleh sebab Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak menumpahkan darah atau membunuh jiwa yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh sebab itu, dosa pembunuhan adalah perkara yang pertama akan diperhitungkan pada hari kiamat. Ini demikian bahayanya melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Awal perkara yang akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah, yaitu urusan nyawa. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelanggaran kelima adalah membunuh orang muslim tanpa alasan syar'i. Ya, ini ketika mereka melakukan peledakan-peledakan, ya, atau membunuh para aparat yang dari muslim, ya. Tentang masalah ini Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'alahu 'adalu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kata Allah. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, ya, dan mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya, ya. Betapa banyak di sini ancaman bagi orang yang bunuh seorang mukmin. Ini dalam ayat ini terdapat 5 bentuk ancaman bagi orang yang bunuh orang beriman dengan sengaja. Yang pertama, akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ia berada dalam neraka jahanam dalam masa yang sangat lama. Ya, Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, ya, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kelima, dia disediakan baginya azab yang besar.
Sungguhnya salah satu saja dari azab yang 5 ini sudah cukup bagi seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Membunuh seorang mukmin merupakan salah satu sifat orang kafir, ya. Oleh sebab itu dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Yaitu mencela, ya, seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi atau membunuhnya merupakan kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya kelompok terorisme tanpa mereka sadari telah membantu program orang kafir dalam membunuh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Ya, mereka orang kafir tidak perlu lagi mengirim pasukan bersenjata dan mengeluarkan biaya yang besar. Ya, betapa besarnya kehormatan seorang muslim ini. Oleh sebab itu orang kafir sudah ini berpangku tangan karena tugas-tugas mereka, program mereka banyak dilakukan oleh orang-orang teroris ini untuk membunuh kaum muslimin dan mengacaukan negara-negara Islam. Di situ betapa besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah dan betapa besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Perkara tersebut diterangkan dalam hadis-hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mamru radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "La zawal," ini menunjukkan betapa besarnya kehormatan muslim. "La zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin." Ini sungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Dalam hadis lain disebutkan an Abil Hakam Al-Bajali qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri wa Aba Hurairah yadhkurani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hakam dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyebutkan dari Rasulullah SAW, "Lawana ahlas samai wa ahlal ardi ini ishtaraku fi dami mu'minin la akabahumullahu finnar." Yang mana Rasulullah SAW bersabda, andainya penduduk langit dan penduduk bumi turut terlibat bersekongkol dalam menghilangkan nyawa seorang mukmin, sungguh Allah akan mencampakkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Jadi seluruh orang-orang yang pernah membunuh akan diadab oleh Allah SWT. Hadisnya akan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Pelanggaran yang keenam adalah membunuh non-muslim yang musta'man dan mu'ahad tanpa alasan syar'i. Ya, ini perbuatan yang diharamkan lagi, membunuh orang kafir, orang non-muslim yang diberi keamanan, ya, yang diberi perjanjian oleh negara kita. Sebutan untuk orang kafir yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin ada beberapa bentuk, ya. Pertama, kafir harbi, yaitu kafir yang diperangi untuk menentukan status harbi kepada sebuah negara atau wilayah, tentu adalah hak khusus penguasa, bukan berdasarkan keputusan perorangan atau kelompok. Kedua, disebut kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin sebagai penduduk asli dan mereka membayar upeti sebagai bentuk imbalan atas segala pelayanan kaum muslimin kepada mereka. Ya, ketentuan ini menjadi hak penguasa. Ya, hak ini menentukan berapa ukurannya. Ini jizyah tersebut adalah ketentuan penguasa. Ya, boleh saja tidak memungut upeti tersebut sesuai keadaan dan kondisi, ya, pada negara tersebut. Ketiga, kafir mu'ahad, bentuk orang kafir yang ada di tengah-tengah negara Islam. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara. Kaum muslimin tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka selama dalam perjanjian tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah kafir musta'man, adalah orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin, akan tetapi penguasa atau salah seorang kaum muslimin memberi jaminan keamanan kepadanya untuk memasuki dan tinggal di wilayah negara Islam, ya. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita sakiti karena telah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil menerangkan tentang larangan membunuh non-muslim yang diberi jaminan keamanan atau dalam perjanjian keamanan oleh negara Islam, oleh pemerintah kaum muslimin. Oleh sebab Islam mengharamkan pembunuhan terhadap orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin atau kafir mu'ahad. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya pembunuhan tersebut adalah hadis berikut ini dari Abu Bakrah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihi jannah." Yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang beri perjanjian tadi tanpa berhak untuk dibunuh, maka Allah haramkan baginya surga. Demikian ancaman bagi orang yang membunuh orang kafir yang diberi perjanjian untuk datang ke negeri kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.
Hadis lain ada dari Abdullah bin Amru, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih wala raihatal jannah." Ini wa inna rihaha la tujadu. Ini min masirati 40 aman. Ya. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, orang diberi perjanjian oleh negara atau seseorang untuk masuk ke wilayah Islam, ke negeri Muslim, maka ia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga tersebut tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula Islam melarang pembatalan perjanjian secara sepihak. Ya, Islam tidak boleh menyatakan perjanjian sepihak saja tanpa diberitahu pihak yang kedua. Dalil tentang haramnya perbuatan tersebut terdapat dalam hadis berikut ini, yaitu dari Sulaiman bin Amir, ya, seorang yang berasal dari kabilah Himyar. Ia berkata, dahulu terjadi perjanjian antara Muawiyah dan negeri Roma. Ya. Ia bersama pasukan beranjak mendekati negeri mereka, negeri Roma, ya, sehingga apabila masa perjanjian tersebut habis, ia bermaksud hendak memerangi mereka. Lalu datang seseorang yang menaiki tunggangan, ini kuda atau kuda, sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunaikan perjanjian, jangan curang. Kemudian mereka pun melihatnya, ternyata ia adalah Amr bin As. Ternyata dia sahabat tersebut adalah Amr bin Abasah. Lalu Muawiyah mengutus seseorang kepada Amr bin As ini untuk menanyakan alasannya. Ya, ia pun berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashuddu uqdatan wala yuhulluha hatta yanqadi amaduha aw yambida ilaihim ala sawa. Faraja'a Muawiyah. Ini oleh kata itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan suatu kaum, maka janganlah ia mengokohkannya atau jangan pula membatalkannya hingga waktu selesai, atau ia mengkabarkan berita perang kepada mereka agar diketahui bersama. Jadi enggak boleh ini dengan secara khianat dalam perjanjian. Lalu Muawiyah pun kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Islam mengharamkan pembunuhan terhadap utusan musuh atau delegasi sebuah negara. Nah, itu tidak boleh. Sekalipun musuh dalam perkara perang ini, kemudian ada utusan dari seorang dari negara yang bermusuhan, itu tidak boleh utusannya dibunuh. Apalagi delegasi resmi negara kepada masuk ke dalam negara kita, yang mengunjungi negara kita. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut, yaitu dari Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini kepada kedua utusan, ini Musailamah Al-Kadzab, ini nabi palsu, datang utusannya. Ketika duanya membacakan surat Musailamah, lalu ditanyakan oleh Rasulullah, apakah yang kalian yakini? Ini apakah kalian yakin bahwa Musailamah itu sebagai nabi? Ini ditanya oleh Rasulullah. Kedua menjawab, kami meyakini seperti yang dia katakan. Nah, padahal dia utusan nabi palsu dan musuh dari kaum muslimin saat itu. Beliau bersabda, "Ama wallahi laula anna rusula ini law anna rusula la tuqtalu ini la darabtu a'naquma." Ini a'naqakuma. Kata Rasulullah, demi Allah, kalau bukan ini ada ketentuan bahwa para utusan delegasi tidak boleh dibunuh, ini kalau bukan karena ada ketentuan itu, tentulah aku akan penggal kedua leher kalian, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu enggak boleh dibunuh. Walaupun itu utusan musuh, dalam membawa surat utusan memberikan keterangan, ya, maka enggak boleh dibunuh. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Islam mengharamkan membunuh orang kafir yang diberi keamanan oleh salah seorang muslimin, meskipun yang beri jaminan tersebut seorang wanita. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut, yaitu dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Ummu Hani binti Abu Talib ini telah menceritakan kepadaku bahwa ia memberi perlindungan kepada seorang musyrik pada saat penaklukan kota Mekah. Ini ketika kota Mekah, ada dia memberi keamanan pada seorang orang musyrik. Lalu ia mendatangi Nabi SAW untuk menyebutkan perihalnya kepada beliau. Maka beliau bersabda, qad ajarna man ajarti wa amanna man amanti. Kata Rasulullah menjawab, karena dia seorang mukmin telah menjamin keamanan seorang musyrik. Kata Rasulullah kepada Ummu Hanik, apa katanya? Sungguh kami memberi perlindungan kepada orang yang Anda lindungi, dan kami memberi jaminan keamanan kepada orang yang Anda jamin keamanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.
Dalil-dalil yang dikemukakan di atas menunjukkan, yang kita sebutkan tadi, ya, menunjukkan betapa indahnya syariat Islam, ya, membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu, bila syariat Islam diberlakukan, tidak semestinya ada rasa takut dan kesangsian pada diri setiap orang kafir. Justru dengan diberlakukannya syariat Islam, hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun. Dengan diberlakukannya syariat Islam, ya, bukan berarti akan terjadi pembunuhan massal dan penjajahan terhadap umat lain. Bahkan Islam sama sekali tidak membolehkan hal tersebut. Oleh sebab itu, kita yakini, ya, dan kami yakin bahwa jika orang mengerti tentang keadilan Islam, pasti semua orang menghendaki agar syariat Islam itu diberlakukan, sekalipun dia orang kafir, ya. Islam telah membuktikan bagaimana ketenangan yang didapatkan non-muslim ketika hidup di bawah kekuasaan Islam di kota Madinah, Andalusia, dan begitu pula di Palestina pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelanggaran yang ketujuh pelanggaran syariat yang dilakukan oleh para kelompok teroris adalah membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua renta. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tak kala mengutus pasukan dalam peperangan ini. Ya, Rasulullah berkatakan, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imra'atan wa la taghullu wa dummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini Rasulullah berkata, berangkatlah dengan membaca bismillah wa billah, ini wa ala millati Rasulillah. Jangan bunuh orang tua jompo, kata Rasulullah, anak balita, anak kecil, dan wanita. Jangan menyembunyikan rampasan perang, ya. Gabungkan harta rampasan perang. Lakukan kebaikan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebab itu dalam peperangan pun ada ketentuan dalam Islam. Bahkan dalam riwayat lain malah dilarang menebang pohon yang berbuah, ya, dan seterusnya. Pelanggaran yang ke-8 yang dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah menghancurkan harta benda orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sebagian hadis-hadis tersebut di atas telah menunjukkan tentang haramnya perbuatan ini, ya. Dalil lain adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berbuat adil sekalipun kepada musuh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jadi enggak boleh rasa kebencian ini berbuat kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kata Allah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat atau apa yang kalian lakukan. Oleh sebab itu, kita dalam ayat mulai ini menunjukkan bagaimana umat Islam tidak boleh berbuat zalim walaupun kepada musuh. Dalam ayat Allah juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimun innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya azab itu adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, kata Allah, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Demikian ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Yadhlimuna an-nasa, orang yang berbuat zalim kepada para manusia telah diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Oleh sebab itu Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqu dzulma, ini fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat larangan dari berbuat zalim kepada siapapun, termasuk orang kafir sekalipun. Ini oleh sebab itu dahulu di masa jahiliyah ada namanya sahabat yang datang untuk masuk Islam, namanya Mughirah, pernah menemani sekelompok orang, lalu ia membunuh mereka dan mengambil hartanya. Kemudian ia datang untuk masuk Islam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ammal Islam faqad qabilna wa ammal malu fa innahu malu ghadarin la hajata lana fih. Kata Rasulullah SAW ketika dia membawa harta orang yang dirampasnya itu, ditolak oleh Rasulullah SAW. Adapun keislaman seseorang, maka kami terima, kata Rasulullah SAW.
Namun bila harta tadi, ini harta yang dirampas secara zalim tadi, maka itu adalah harta atas dasar kecurangan, kata Rasulullah, kami tidak butuh padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang ke-9, pelanggaran yang ke-9 adalah yaitu membunuh diri sendiri untuk menutup kesalahan atau karena tidak sanggup menahan luka. Ya. Oleh sebab Allah melarang orang membunuh diri sendiri. Allah Maha Penyayang dengan hambanya. Kata Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang denganmu. Ya, sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat 29. Orang yang bunuh diri dengan menggunakan suatu alat, maka dia di hari kiamat akan diazab dengan benda tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya." Ini udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa bunuh diri dengan suatu ketika di dunia ini dengan suatu alat, maka ia akan diazab pada hari kiamat dengannya. Hadis ini muttafaqun alaih, itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga bersabda, "Man qatala nafsahu bi hadidatin, fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man syaraba summan fa qatala nafsahu fa huwa yatahassahu." Ini fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam besi tersebut berada di tangannya sambil menusuk-nusuk perutnya. Ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Barang siapa yang minum racun untuk bunuh diri, maka dia meminumnya di neraka jahanam, ia kekal dan dikekalkan selamanya di dalamnya. Dan barang siapa yang lompat dari gunung untuk bunuh diri, maka ia terlempar ke neraka jahanam, ia kekal dan dia akan tetap terjun dari gunung api neraka nanti, ya, dan ia kekal di dalamnya. Demikian pula nanti azabnya sesuai dengan bentuk pembunuhan yang dilakukan terhadap dirinya olehnya di dunia. Pelanggaran yang ke-10 yang dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah melakukan penipuan, pemalsuan dokumen. Ya, ini pemalsuan, kebohongan, ya, dan lain-lain. Allah dan Rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa jujur dan menjauhi dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, sebenarnya dalam surah At-Taubah ayat 119. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba 'indallahi kadzdzaba." Hendaklah kalian berlaku jujur, kata Rasulullah SAW, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seorang senantiasa berlaku jujur dan memiliki kejujuran hingga ditulis sisi Allah sebagai orang yang amat jujur. Sebaliknya, hindarilah sifat dusta, karena kedustaan membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji membawa pelakunya ke dalam neraka. Senantiasa seorang terbiasa berdusta dan memiliki sifat kedustaan hingga ditulis sisi Allah sebagai orang yang amat pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang mendustai kaum muslimin dengan dokumen-dokumen, ya, penampilan, apakah itu memakai baju wanita dan seterusnya, ya. Nah, ini termasuk orang-orang. Beliau juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelanggaran yang ke-11 dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah menebar rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita dilarang membuat takut saudara kita. Oleh sebab itu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata, ya, mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi bukan hanya mengarahkan, tapi malah membunuh, ya, membom. Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, para sahabat Nabi SAW menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang dari mereka tertidur, kemudian sebagian mereka yang lain beranjak menuju tali yang ada bersamanya, lalu mengambilnya sehingga ia terkejut. Jadi mengambil orang yang sedang tidur tadi, ditarik talinya, maka dia terkejut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wala yahilu lil muslimin ay warawi'a musliman."
Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Ini bagaimana dengan bukan hanya sekadar membuat kejut, tapi malah betul-betul membuat kehancuran. Ya, ini sangat berbahaya sekali dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh para kelompok teroris tersebut. Pelanggaran yang ke-12 adalah melakukan perbuatan haram untuk mengelabui orang lain, seperti mencukur jenggot, memakai pakaian wanita dan seterusnya. Ya, demi untuk mengelabui. Rasulullah SAW telah bersabda menerangkan tentang haramnya mencukur jenggot. Beliau bersabda, "Khaliful musyrikin, ahfus syawariba, wa auful liha." Ya. Kata Rasulullah SAW, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan mengenai haramnya laki-laki menyerupai perempuan, Ibnu Abbas berkata, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal." Rawahu Bukhari. Ini Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis ini karena Imam Bukhari. Jadi banyak memang orang-orang teroris dalam melakukan aksi-aksi mereka dengan memakai baju wanita, sehingga pun menjadi fitnah bagi para akhwat-akhwat kita yang memakai cadar dan seterusnya. Ke-13, membuat kerusakan di muka bumi. Pelanggaran yang ke-13 adalah membuat kerusakan di muka bumi. Aksi terorisme adalah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menghancurkan berbagai fasilitas umum. Perbuatan mereka telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai segi, ya. Allah sangat membenci orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, baik dengan pembunuhan, pengeboman, pengerusakan, penghancuran dan lain-lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun." Jadi gimana ketika mereka dilarang untuk berbuat kerusakan, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan, ya, kami orang-orang yang berjihad. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, telah membuat kerusakan, hancurnya kehidupan di tengah masyarakat dengan berbagai ancaman-ancaman yang memang dilakukan oleh para kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut. Dalam ayat lain Allah sebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Rabb memperbaikinya, setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pelanggaran yang ke-14 adalah mencemarkan nama baik Islam di hadapan umat agama lain. Berbagai pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh para teroris telah mencoreng nama baik agama Islam di hadapan umat agama lain. Hal ini mengakibatkan mereka menilai perbuatan tersebut sebagai ajaran Islam, padahal Islam sangat mengharamkan aksi terorisme tersebut. Nabi SAW tidak melakukan hukuman mati kepada sebagian orang yang berhak untuk dibunuh demi menjaga nama baik Islam. Ya, sebenarnya halnya tersebut ditunjukkan dalam beberapa hadis. Dalam sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Lalu Abdullah bin Ubay berkata, demi Allah, jika kami kembali pulang ke Madinah, sungguh orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Umar berkata, izinkanlah saya untuk menebas leher orang munafik ini. Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafikin. Dia mengatakan akan mengusir Rasulullah SAW dari Madinah. Umar meminta izin untuk menebas lehernya, ya, dengan pedang. Katanya, izinkan, ya, untuk menebas leher, izinkanlah saya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, da'ahu la yatahaddatsan nasu anna Muhammad yaqtul ashab. Biarkan dia, jangan sampai ada orang mengatakan bahwa Muhammad pembunuh sahabat-sahabatnya atau membunuh sahabat-sahabatnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Karena dia bergabung, orang munafik bergabung sama muslim, ya, zahirnya dia itu adalah muslim. Jika dibunuh, nanti akan dikatakan bahwa orang-orang muslim itu mudah membunuh saudara-saudaranya seagama. Ini adalah fitnah yang sangat besar, membuat orang tidak mau masuk Islam. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, seseorang datang menemui Rasulullah SAW di Ji'rana ketika Rasulullah SAW ini membagi harta rampasan perang, ya. Tempat bertolaknya beliau dari Hunain. Dalam pembagian dalam pakaian Bilal, ini maksudnya rampasan perang, dalam pakaian Bilal ada perak yang Nabi SAW bagikan kepada manusia.
Ini Rasulullah sedang membagi hampasan perang waktu itu. Lalu orang tadi berkata, orang yang baru datang tadi berkata, "Wahai Muhammad, berlaku adillah." Beliau bersabda, "Celakalah engkau. Siapa yang akan berlaku adil jika aku tidak adil? Sesungguhnya kecewa dan rugilah engkau jika engkau tidak bertindak adil." Ya, jika aku tidak bertindak adil. Sesungguhnya sangat rugilah dan celakalah engkau jika aku tidak bertindak adil. Ketika Umar berkata, orang aneh menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, dan ini sebuah ucapan yang sangat membawa seorang kepada kekufuran, menuduh Rasulullah tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Izinkan saya untuk membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari ucapan manusia bahwa aku membunuh sahabatku." Ini Rasulullah SAW, jangan sampai nanti orang menebar isu, menebar opini, ya, bahwa orang Muslim ini bahwa Muhammad mudah membunuh sahabatnya. Coba lihat, ya, ketika dia ingin bunuh. Ya, oleh sebab itu, dan fitnah pembunuh terorisme ini sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri, ketika orang-orang di luar Islam menganggap bahwa orang Islam itu adalah mudah membunuh, bukan hanya orang Muslim, orang kafir, tapi malah orang seagama pun dibunuh oleh mereka. Ya, seagama yang sama agamanya pun dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang ini dan pengikutnya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Ini maksudnya tentang kisah orang Khawarij, karena dari Zul Khuwaisirah tersebut, ini yang maksud di sini adalah Zul Khuwaisirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW sebutkan sifatnya, tetapi tidak dia membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak dipahaminya. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Pelanggaran yang terakhir, yaitu yang ke-15, adalah menyamai perbuatan orang-orang Khawarij. Sikap dan tindakan yang mereka lakukan sangat serupa sekali dengan perbuatan orang Khawarij yang dikecam oleh Nabi SAW. Ini dalam beberapa sabda beliau. Di antaranya, Ali mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathu asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khair qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna min din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah." Rasulullah SAW menyebutkan, Ali bin Abi Thalib menyebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan keluar di akhir zaman," kata Rasulullah, "sekelompok kaum yang berusia muda." Kita lihat nih, berusia muda, karena berusia muda adalah masa kurangnya ilmu dan semangat tinggi, ya. Yang berusia muda, yang berpikiran bodoh, ya, mudah dibodohi-bodohi. Buktinya bodoh kenapa? Ya, ketika diiming-iming, kalau kamu mau meledakkan ini, kamu langsung masuk surga, akan digandeng oleh bidadari langsung. Lah, kalau ini benar, kenapa tidak tokoh-tokoh teroris sembunyi? Harusnya tokoh teroris yang lebih dulu mencari surga, yang mau digandeng bidadari. Tapi yang disuruh adalah anak-anak muda yang dibodohi-bodohi oleh mereka. Adapun gembong-gembong teroris sembunyi, ya, sembunyi mereka, ya, karena memang ini perbuatan itu bukan perbuatan yang memang hatta jiwa mereka pun tidak melakukannya. Yang disuruh adalah anak muda yang mereka bodohi. Kemudian Rasulullah menyebutkan, mereka mengatakan sebaik-baik perkataan, ya, mengatakan sebaik perkataan, mereka berucap ini adalah dakwah, jihad, seterusnya. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Ini tidak memahami Al-Quran itu dengan benar. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Bila kalian menjumpai mereka, kata Rasulullah, maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya dalam membunuh mereka disediakan pahala di hari kiamat bagi siapa yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu mengirimkan emas dalam bungkusannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW membagikannya kepada 4 orang sahabat, ya. Kemudian beliau merinci nama-nama sahabat tersebut. Lalu datang seorang berjenggot lebat, bermuka lebar, bermata kecil, berkening celak, berkepala botak. Kepada Rasulullah SAW datang orang ini. Lalu dia kata, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wahai Muhammad." Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, "Fama yuti'illaha in asaituhu." Ayatmanuni ala ahli ardi wala ta'manuni. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mau taat kepada Allah jika aku tidak mau berbuat taat kepada Allah, ya, jika aku mendurhakai Allah? Siapa yang mau bertaat kepada Allah jika aku sendiri yang membangkang kepada Allah? Allah mempercayakan penduduk bumi ini kepada aku, ini aku diangkat menjadi rasul kepada mereka. Kenapa engkau tidak mempercayaiku, kata Rasulullah SAW. Lalu orang itu pergi
salah seorang sahabat minta izin untuk membunuhnya, yakni Khalid bin Walid, maka Rasulullah bersabda, "Inna min di hada qauman yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, yaqtuluna ahlal Islam wa yaduna ahlal awsan, yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, la in adraktuhum la aqtulannahum qatala adin." Kata Rasulullah, akan keluar dari tulang punggung orang tersebut nanti sekelompok kaum yang mahir membaca Al-Quran, akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahaminya, hanya dibaca di lisan saja. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jika seandainya aku mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka. Semua lenyapnya kaum Ad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para kelompok teroris terhadap agama Islam, hukum-hukum agama Islam atau syariat, ya. Terakhir adalah solusi pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ada 10 solusi yang kami sebutkan, ini yang berdasarkan pandangan kami semata, mungkin banyak solusi yang memang ini bisa dilakukan. Pertama, menghentikan penjajahan terhadap negara muslim, ya, serta mengembalikan hak-hak umat Islam terutama di Palestina, Afghanistan dan Irak. Ini barangkali tentu yang menyuarakan adalah para penguasa-penguasa muslim di pertemuan-pertemuan internasional. Yang kedua, menghentikan penindasan dan pengekangan terhadap umat Islam dari menjalankan ajaran agama mereka, terutama di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Ya. Ketiga, menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat serta menumpas segala bentuk maksiat dan kemungkaran, terutama penodaan dan penistaan terhadap agama. Yang keempat, menanamkan akidah yang benar kepada umat, terutama generasi muda. Yang kelima, mempelajari ilmu agama dari ulama yang terpercaya dalam ilmunya, bukan dari orang yang berpura-pura menjadi ulama. Yang keenam, mengembalikan persoalan-persoalan besar dan penting kepada penguasa. Yang ketujuh, adanya kerjasama antara ulama dan umara, ini penguasa, dalam pencerahan pemahaman agama kepada generasi muda. Yang kedelapan, perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak-anak mereka, serta mengawasi kegiatan anak-anak mereka di luar rumah. Jangan sampai dikait oleh kelompok-kelompok aliran sesat, terutama terorisme ini. 9, kepedulian masyarakat terhadap sesama, meninggalkan sikap acuh dan individualisme. Jadi, berpindah-pindahnya orang terorisme, bisanya orang sembunyi di mana-mana orang terorisme itu karena tidak adanya perhatian kesesamaan antara tetangga dengan tetangga yang lain, ya. Nggak peduli. Nggak tahu siapa yang tinggal di sebelahnya, siapa menjadi tetangganya. Ini sikap acuh lebih, yani individualisme lebih tinggi di tengah masyarakat kita, sehingga berbagai macam bentuk aliran sesat muncul. Tidak adanya sifat ini saling kebersamaan dan adanya saling kenal, ya. Ke-10, meningkatkan pengawasan ulama dan pihak terkait terhadap perkembangan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat, ya. Terakhir, sebagai penutup, kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini kekurangan dan keliruan, ya. Semua itu tidak lain adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kaum muslimin semua, ya. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, kemudian Allah menuntun kita untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah pun menuntun kita untuk menjauhi kesalahan, ya, hal-hal yang salah tersebut. Kemudian tadi kami menyebutkan beberapa referensi dari kitab-kitab Ahlussunnah yang telah menunjukkan tentang bantahan terhadap orang-orang teroris ini, membuktikan ini diantaranya adalah Manhaj Muhammad Syekh Muhammad Wahab fi Masalah Takfir, karangan Ahmad bin Jaza' Ar-Rudaiman. Kemudian juga kitab Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad yang berjudul Bi ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjir wa tadmir jihadun. Akal mana dan agama mana yang bisa mengatakan bahwa peledakan dan penghancuran itu adalah jihad. Ini kemudian juga buku beliau juga Bazlun Nushi wa Tadhkir li Baqaya Al-Muftina bi Takfir. Kata beliau ini menekan antusias dalam menyampaikan nasihat dan peringatan kepada orang-orang yang masih tersisa dari orang-orang yang tersisa terkena fitnah takfir. Kemudian juga kitab yang lain, Iqra' masiraka qabla an tufajjir. Jadi bacalah kemana jalan kesudahan sebelum engkau meledakkan. Kemudian juga kitab Hasadul Irhab. Ini Hasadul Irhab ini maksudnya apa
keuntungan dari yang telah dilakukan, maksudnya bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari fitnah tersebut. Irhab ini yaitu teroris ini. Dikarang oleh Nasir bin Misfar Az-Zahrani. Kemudian Zaratul Ghulu fid Din, ini fatwa imma juga di sana fi nawazil mudhima wa tabri'atu da'wati wa atba'i Muhammad Wahab min tuhmati tatarruf wal irhab. Ini itu fatwa para ulama dalam hukum-hukum yang sedang, dalam kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, ya, sedang kontemporer ini. Kemudian bukti-bukti bahwa tidak adanya terlibatnya tidak jauhnya dakwah Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya dalam tuduhan-tuduhan irhab atau teroris. Ini dikumpulkan oleh Muhammad bin Hussein Al-Qahtani. Kemudian juga kitab-kitab yang lainnya, demi untuk mengingat mengingat waktu, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Demikian kita kembali kepada yang membawa madu acara kita. Ya, demikianlah ikhwatal Islam, a'azani Allah iyyakum, pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Misri yang begitu jelas, yang menyingkap syubhat-syubhat yang berada di benak-benak kita semua mengenai perihal teroris ini. Dan tentunya semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita doakan barakallahu fiik kepada Al-Ustaz. Dan untuk melengkapi perjumpaan kita pada pagi kali ini, kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada pagi kali ini, yaitu mengenai mengapa teroris dikecam. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543. Dan kita angkat telepon pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Ajis di Cinere, Pak. Ajis di Cinere. Silakan Bapak Ajis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan dikatakan Ustaz mengenai jihad dengan ulil amri. Kalau zaman dulu itu laskar jihad itu dengan ulil amri atau tidak itu? Mohon Pak, kalau bertanya jangan disebutkan lembaganya Pak ya, untuk tidak menimbulkan fitnah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Secara umum kita sudah katakan, ya, dengan di situ tidak perlu pula ditanyakan lagi bagaimana kondisinya mereka yang melakukan itu, jelas. Itu di luar ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu dari orang-orang itu sendiri sudah mengakui bahwa mereka keliru, kan? Mereka sendiri sudah mengakui bahwa mereka keliru, dan itu bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, jelas. Ya, walaupun mereka mengaku, dan itu mereka sendiri mengatakan, ya. Dan saya sendiri pernah diskusi dengan, artinya mufti mereka sendiri dalam sebuah tempat di Yogyakarta. Mereka ngaku tubnah kata mereka, ya. Mereka katakan kami sudah tobat kata mereka, ya. Nah itu. Ya, demikian untuk Bapak Aziz yang berada di Cinere. Dan selanjutnya masih di line telepon yang ingin bertanya, silakan. Dan kami mohon pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Tasik di Sarawak. Mohon maaf Bu, dikecilkan dulu radio monitor mah. Ada feedback kita di studio ini. Iya. Ya. Ini Pak Ustadz, saya ingin Pak Ustadz menjelaskan tentang firman Allah yang surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang 216 Ustaz. Iya, betul Ustaz. Kutiba alaikumul qital huwa kurul lakum wa asa an takrahu shay'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini adalah ketika berperang itu diajak oleh penguasa. Ini maksudnya ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang, lalu kita merasa berat, ya. Dan ini juga pada awalnya adalah ketika orang-orang sebagian sahabat ini
ketika waktu perang perang Badar tidak ikut, tetapi tatkala diwajibkan mereka mau perang Uhud, mereka ada yang merasa keberatan. Demikian pula. Ini oleh itu di sini maksudnya jangan kita ketika diajak oleh penguasa untuk jihad, telah ditentukan pasukan kita termasuk pasukan yang diberi tanggung jawab untuk berjihad, jangan kita merasa enggan. Dan ayat ini jelas sekali gitu. Ini bahwa ini adalah keutamaan jihad yang kita menganggap ketika ada situasi untuk berjihad dan ada ditunjuk oleh penguasa. Tapi kita semua katakan bahwa perintah jihad, afdal jihad itu tetap di bawah penguasa. Semua dalil-dalil tentang itu tidak kita ingkari. Keutamaan jihad besar. Jadi diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Iya, jelas. Dan kita ketika diajak, diberi tanggung jawab untuk berjihad ya oleh penguasa, lalu kita mundur. Tapi maksudnya di sini bukan artinya kita berjihad masing-masing pribadi, bukan kelompok-kelompok. Dimaksud oleh ayat ini ketika ada perintah jihad lalu kita tidak mau. Itu dari pihak penguasa. Wallahu a'lam. Ya, demikian untuk Umi yang berada di Bekasi dan dijawab oleh Al Ustadz. Dan selanjutnya kita beralih ya di pertanyaan pesan singkat yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin kami angkat ke semua pertanyaan yang masuk. Yang pertama yaitu dari Ukhti Yuni yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, fenomena teror maling teriak maling ya, akar teroris jadi semakin luas menjalar karena solusi yang tidak jelas dalam menyikapi teroris tersebut. Ironisnya, Islam dan umat yang menjadi kambing hitam. Pelaku teroris yang rata-rata Muslim telah mencoreng dan mencabik-cabik Islam dan umatnya. Mungkin solusinya secara umum seperti ini. Maksudnya gimana? Jadi justru yang yang menjadi korban itu ya, sebetulnya jika kita melihat ya fitnah teroris ini, ketika dia tidak memang kita ya musuh Islam itu tetap akan memiliki taktik dan segala makar segala macam punya ya, tapi kita dalam bersikap jangan gegabah, harus menunjuk kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW waktu di Mekah itu malah disiksa di hadapan Rasulullah SAW ketika kemampuan belum dimiliki oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak maju berjihad waktu itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita memahami nas-nas dan memahami kondisi-kondisi umat, itu adalah ulama dan umara yang perlu kita pegang. Jangan kita tergesa-gesa. Akibatnya ketika kita mengambil sikap di luar kebijakan, di luar apa yang ditentukan para ulama, akibatnya sangat fatal sekali. Buktinya dengan demikian sekarang ini dalam sebagai kondisi negara ini kerepotan dalam memperbaiki hal-hal yang ada. Kemudian juga secara internasional banyak bantuan-bantuan yang diboikot oleh dunia internasional karena dianggap akan bermuara kepada kekuatan teroris. Dan itu pun tidak kita mungkiri bahwa memang orang-orang teroris itu mencuri infak-infak umat itu untuk mereka manfaat kepada kegiatan mereka. Ini suatu jelas perbuatan yang haram lagi yang belum kita sempat kita ungkapkan tadi ya. Oleh sebab itu hendaknya kita tugas kita adalah berusaha memperbaiki sesuai kemampuan kita, dan kita menasihati orang-orang yang bisa kita nasihati. InsyaAllah Allah akan berikan hasil dalam hal ini. Ya, selanjutnya masih di pesan singkat. Ada pertanyaan itu mengenai gulu atau berlebih-lebihan. Ustadz, kalimat gulu atau berlebih-lebihan ini dalam beragama pada umumnya di masyarakat kita ini di Indonesia tentunya dipahami sebagai sikap yang terlalu kuat berpegang terhadap ajaran agamanya, terkhususnya dalam hal yang menjauhi hal yang diharamkan oleh agama. Bagaimana meluruskan hal ini? Itu pemahaman salah dalam arti yang gulu. Yang gulu itu adalah melakukan perbuatan baik tapi dengan cara melewati batasan agama. Tetapi selama dia melakukan batasan agama itu penghulu. Orang yang berjenggot itu bukan ekstrim, orang yang mau sholat berjamaah bukan ekstrim, orang yang berkejadah bukan ekstrim, itu bukan ekstrim. Yang ekstrim itu adalah melangkahi hukum agama lewat dari apa yang ditentukan agama. Ya, lewat dari apa yang dihukumkan oleh agama. Itu yang maksud ekstrim. Ya, demikian, dan selanjutnya kita beralih kembali di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Umu Alia. Umu Alia di mana? Di Pondok Gede. Ya, Umu Alia silakan dengan Ustaz langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau tanya,
bagaimana menurut pendapat orang-orang yang mengatakan yang teroris itu, kalau mereka itu beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin kita ini sudah dianggap kafir, togut, menyembah togut, atau dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, dan apa ada hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 72 itu, Ustaz? Apa maksudnya itu, Ustaz? Cukup Ibu? Ya, jazakumullah khair. Baik. Ya, kita mohon ini pertanyaan terakhir aja ya, karena berhubung ada acara yang menunggu. Iya, mungkin berapa tadi? Ayat 72 saja. 72 ya. Yang berbunyi waqala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa janna waqfur akhirul amr yarji'un. Ini sekolahon dari ahli kitab itu maksudnya mereka berpura-pura masuk Islam. Kemudian di sore hari mereka berpindah ke agama mereka lagi. Ini maksudnya. Jadi mereka memang memiliki kita tidak pungkiri ya, di dalam merusak Islam ini banyak. Ada orang munafikin, ada orang musyrikun, ada orang kafirun ya. Namun kita dalam menghadapi bahaya-bahaya itu dan ancaman-ancaman itu tetap sebatas koridor agama kita. Kalau kita salah langkah dalam kondisi-kondisi akan berakibat fatal. Di situ segolongan lain dari ahli kitab itu berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu itu beriman kepada orang yang turun kepada orang-orang beriman itu, sahabat-sahabat Rasul itu ya, permulaan di siang hari itu ya. Kemudian ingkari pada akhirnya supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekufuran. Dan itu jelas. Walan tardu angkal Yahudun Nasara. Banyak ayat-ayat telah memberikan kehati-hatian, telah mengingatkan pada kita agar kita waspada ya dengan segala apa yang ada yang akan membahayakan baik urusan negara kita maupun agama kita. Maka kita perlu waspada. Ya, oleh sebab itu banyak hal-hal yang perlu kita waspadai, dan kita kaum muslimin jangan terlalu fokus dengan program-program yang memang diajukan oleh orang-orang dari non-muslim sehingga kita tidak melihat akibat dan yang akan ditimbulkan di tengah masyarakat. Ini memang orang-orang itu akan ada yang berpura-pura masuk Islam dan seterusnya ya, dan ngomong seolah bagi nasihat dan seterusnya. Macam-macam. Ya, kalau mau negara kamu aman, adil semacam, lakukan begini. Nah, dengan cara-cara yang membawa kepada kerusakan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu banyak sebetulnya ya, jika kita ingin berbicara dalam apa yang telah terjadi di negara kita lihat sendiri bahwa ketika kebijakan-kebijakan disandarkan kepada orang-orang yang di luar ini bangsa kita, sehingga membuat negara kita semakin marat-marit dan membawa permasalahan yang tidak habis-habisnya. Kita mohon maaf karena kebetulan ini ada acara menunggu, sudah ditelepon berkali-kali ya. Ya. Mungkin satu nasihat secara umum kepada kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja ini. Pertama, nasihat kita secara umum hanya dua saja. Pertama, tetap menghormati penguasa sekalipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ajaran agama, karena itu nasihat dari agama kita. Karena dengan melakukan tindak-tindakan melentang penguasa akan membawa akibat yang lebih fatal lagi. Kedua adalah belajarlah ilmu agama kepada orang-orang yang memang mengetahui ilmu agama dan menuntut ilmu agama itu melalui para ulama, agar kita selamat dari berbagai kesalahan-kesalahan, keliruan-keliruan dalam memahami nas-nas agama ini atau dalil-dalil Al-Quran dari sunnah dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.